yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu bagaimana? Nah, para jamaah, zakat fitrah itu disebut tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai makanan untuk menyenangkan para orang-orang miskin pada saat itu. Yang namanya hari raya, sesuai namanya, hari raya itu hari gembira. Jangan sampai di saat orang bergembira terus orang tidak ada yang dimakan. Kira-kira begitulah. Nah, oleh sebabnya itu diwajibkan setiap individu itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Diberikan kepada siapa? Apakah harus khusus diberikan kepada orang miskin saja? Atau boleh dibagi ke 8 asnaf itu? Kan yang menerima zakat itu kan 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Ada 8 kan? Fakir miskin. Fakir miskin itu apa sih bedanya antara fakir dengan miskin? Kalau dalam Al-Quran itu, kalau disebut fakir masuk miskin, kalau disebut miskin fakir juga. Nah, cuma kalau nanti disebut sama, ini disebut barang-barang ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Berarti kalau disebut barang, berarti berbeda. Perbedaannya gimana? Nah, ulama membedakan. Kalau dalam hukum fikih ya, kalau di standar Indonesia saya tidak tahu. Orang fakir itu kayak bagaimana, orang miskin itu kayak bagaimana. Tapi kalau dalam agama, dalam fikih itu, orang fakir itu dihitung dari segi kebutuhan dan atau pengeluaran dan kemasukan, Pak. Itu cara ngukurnya. Diukur dari kemasukan dan pengeluaran. Kalau antara pengeluaran dan kemasukan sama, stabil, berarti kaya. Saya ulang ya. Berarti tidak miskin udah itu. Kalau antara yang masuk atau kebutuhan hidup dengan kemasukannya itu sama, berarti orang itu sudah dianggap kaya, haram untuk menerima zakat. Nggak boleh, Pak. Zakat ya, sekali lagi zakat. Kalau sedekah boleh. Ya, sedekah biasa maksud saya. Boleh ngasih sedekah kepada orang kaya? Boleh. Tapi paling bagus orang miskin. Sekali lagi, kalau antara kebutuhan hidup, taruh misalnya kebutuhan hidup sehari itu 100.000. Kemudian dia dapat tiap hari 100.000, maka orang itu dikatakan kaya. Ya, kemudian sekarang fakir. Fakir itu antara kebutuhan atau kemasukan dengan pengeluaran itu tidak stabil. Ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah kurang dari 50%, Pak. Maksudnya begini, kalau misalnya kebutuhan hidup itu banyak, kebutuhan hidup, makan, minum, pendidikan dan sebagainya ya. Dengan orang yang wajib ditanggung, Pak. Bukan dirinya sendiri, enggak. Anaknya, istrinya, orang tuanya, kalau dia tanggung orang tuanya. Kalau kebutuhan hidupnya 100.000 per hari, kemudian dia mendapatkan 50 per hari, 50.000 per hari, sementara kebutuhannya 100, maka orang itu sudah dianggap fakir. Kalau kebutuhan hidupnya 100.000 per hari, dia dapat 80.000, berarti orang itu sudah dianggap miskin, tidak fakir lagi. Nah itu makanya kalau dalam fikih itu ukuran orang dianggap fakir miskin itu adalah sesuai dengan kebutuhan atau kemasukan dan pengeluaran. Walaupun dia punya rumah mewah. Nah coba bayangkan itu. Wow, rumahnya lantai 2. Tapi tidak ada pekerjaannya. Makanya Imam Ghazali mengatakan bisa jadi, ya, bisa jadi ini ada orang memiliki duit 40 juta, bisa dikatakan miskin. Dibandingkan dengan ada orang punya, kalau bahasanya kapak ya, kemudian tali yang digunakan untuk
mencari nafkah tiap hari. Ada orang punya 40 juta Pak, atau 80 juta, tapi tidak ada penghasilannya sama sekali. Tiap hari keluar, itu bisa dianggap miskin. Dibandingkan cuma hanya orang punya kapak sama tali, tiap hari kerja, tapi setiap hari itu dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang itu dianggap kaya. Padahal tidak ada yang dimiliki. Nah, sekali lagi, rumah mewah itu tidak standar orang dikatakan itu kaya. Baru dikatakan kaya orang itu adalah apabila dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Nah, itu baru dikatakan kaya orang itu. Nah, kita kembali ke sini pada jamaah. Nah, sementara dalam hadisnya tadi zakat itu secara spesifik, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu secara spesifik, secara khusus disebut sebagai tu'matun lil masakin. Makanan untuk orang-orang yang miskin. Nah, terus bagaimana? Apakah boleh dikasih ke masjid? Boleh dikasih ke penceramah-penceramah? Ya, mohon maaf ya para jamaah. Di masjid-masjid itu zakat fitrah dikumpulkan kan? Terus dikasih kemana? Ya, dikasih ke penceramahnya juga itu. Nah, bagaimana itu kira-kira? Sementara hadis mengatakan zakatul fitrah tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang miskin. Nah, gimana kalau di masing-masing masjid? Tidak tahu sekarang. Itu diarahkan sebagian juga ke Baznas. Tidak tahu Baznas itu dipakai kemana? Ya Allah alam ya. Pokoknya intinya ya kita percayakan kepada Baznas, ya dikasih ke mustahiknya lah gitu. Nah, kita kembali ke sini, apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada selain fakir miskin? Atau harus diberikan kepada fakir miskin aja, tidak boleh kepada yang lain? Nah, di sini zahabal jumhur. Nah, kalau jumhur dari itu mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat ila jawazi kismatiha alal asnafis samaniyah. Oh ya. Ini justru mayoritas ulama, sebagian besar ulama berpendapat boleh kita serahkan zakat itu kepada 8 asnaf itu, 8 kelompok itu. Kalau ke 8 kelompok bagaimana caranya, Pak? Sekarang misalnya 3 kilo dibagi 8 sama-sama berapa itu? Makanya jangan begitu caranya, kumpulkan dulu caranya. Kalau sekarang kan, nah udah ada panitia zakat ya. Tapi sebenarnya bagus kita berikan sendiri Pak, supaya kita tahu siapa yang miskin. Dan kita berikan paling bagus zakat itu sebenarnya kepada unsur keluarga dekat kita. Selain orang tua dan anak ya. Selain orang tua dan anak. Orang tua tidak boleh diberikan zakat. Anak juga ke bawah cucu tidak boleh diberikan zakat. Orang tua ke atas, kakek nenek ke atas itu tidak boleh diberikan zakat. Terus anak kandung cucu ke bawah tidak boleh diberikan zakat atas nama miskin. Ya. Nah sebenarnya paling bagus kalau kita tahu siapa yang benar-benar miskin, kita langsung kasih itu. Karena sering kadang-kadang orang tidak nyampe itu ke memang orang yang dituju. Waktu dulu ya tahun 2016 saya wisuda S2 tahun 2016-nya. Ya. Waktu saya wisuda S2 itu orasi ilmiah yang diundang itu adalah Menteri Khofifah Gubernur Jawa Timur sekarang ya, adunya Khofifah itu. Beliau orasi ilmiah. Apa kata beliau? Di Baznas itu kalau tidak salah itu jumlah duit di sana itu sampai 200 triliun. Yang keluar itu berapa? Yang keluar itu tidak lebih daripada 20%. Berarti lebih banyak yang ngendap dong. Seharusnya zakat itu bila perlu kosong itu kan. Setiap ada itu langsung diberikan kepada orang. Ini lebih banyak yang ngendap. Nah itu maksud saya. Jangan sampai dari zakat yang kita berikan itu, yang kita percayakan kepada sebuah lembaga itu tidak nyampe kepada orang-orang yang pantas dan berhak untuk menerimanya. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu benar ini orang-orang yang miskin, tidak apa-apa, kasih langsung orangnya.
Cuma saya di Jakarta karena pendatang Pak, nggak bisa untuk memprediksi ini miskin atau tidak gitu. Kan orang-orang yang pribumi aja yang paling tahu kan orang itu memang benar-benar butuh atau tidak. Ya. Artinya boleh kita langsung, bahkan lebih bagus sebenarnya kita sendiri yang ngasih langsung zakat itu kepada orang yang pantas dan berhak. Dengan syarat tadi ya, para jamaah, bukan unsur keluarga, bukan unsur ibu bapak ke atas. Itu tidak boleh. Unsur anak ke bawah, anak cucu tidak boleh. Gitu. Saudara boleh, mertua boleh. Kalau benar-benar miskin, tapi jangan hanya berdasarkan kekeluargaan saja, tapi kaya dikasih, nggak boleh itu, nggak sah itu, karena anda berhak untuk menerimanya. Nah, menurut jumhur ulama boleh membaginya menjadi 8 zakat fitrah itu. Berarti kalau kasih ustadz itu penceramah bagaimana? Oh, berarti penceramah masuk dalam kategori sabilillah, jamaah. Masuk dalam kategori sabilillah masuknya kalau kasih penceramahnya. Sabilillah itu umum artinya zaman sekarang. Kalau zaman dulu sabilillah itu orang yang perang. Sekarang mana ada orang perang? Tidak ada. Makanya jadi guru ngaji masuk dalam kata sabilillah. Para ulama, ustadz itu masuk dalam kategori sabilillah. Berarti di sini dibolehkan Pak untuk membeli zakat fitrah itu kepada selain fakir miskin. Ini menurut mayoritas ulama. Dan tidak harus dibagi semua. Bisa jadi pribadi itu dikasih, taruhlah di 1 kuintal, kasih 1 orang aja. Ini kadang-kadang di Indonesia kan, gimana ya? Ini bukan masalah adil dan tidak adil. Pak. Ini harus kita lihat kan dari segi kebutuhan. Kalau kita kan baginya tidak rata semua kan. Padahal ini sangat miskin. Ini cuma miskin. Ini dapatnya sama. Sementara ini benar-benar butuh, sangat miskin sekali. Seharusnya lebih banyak dong dikasih itu. Orangnya. Ini kan enggak itu di Indonesia ini. Saya kan sering bagi-bagi zakat juga masalahnya. Kok ini kok rata semua orangnya itu, padahal tingkat kebutuhannya berbeda. Seharusnya kalau tingkat kebutuhannya berbeda, ya yang diperoleh berbeda juga kan seharusnya. Nah ini mungkin bagi pertimbangan itu yang bagi ini panitia zakat ya. Kalau kita benar-benar tahu orang itu ya sangat-sangat butuh ya kenapa tidak diberikan lebih banyak dibandingkan dengan yang biasa-biasa gitu. Ya sementara Maliki, nah yang ini Zahabal Malikiyah, udah tinggal 2 menit ya. Zahabal Malikiyah, ulama yang bermazhab Maliki berpendapat, dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah ila takhsisi sarfiha bil fuqara wal masakin. Imam Hanafi, dan itu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan wajib dikhususkan zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada penceramah, tidak boleh diberikan kepada masjid, tidak boleh diberikan kepada panitia dan sebagainya. Berarti khusus itu diberikan kepada fakir miskin. Menurut, ingat ya, ini kita kan judulnya 4 mazhab. Menurut mazhab Maliki. Nah, mazhab Syafi'i bagaimana? Yang terakhir ya. Wa zahabat Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah lebih longgar. Lagi nih luas. Ila wujubi kismatiha alal asnafis samaniyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i para jamaah wajib diberikan kepada 8 asnaf yang ada itu. Wajib dibagi ke 8. Kalau misalnya zakat kita 3 kilo misalnya. Sebenarnya zakat kita tidak nyampe 3 kilo, Pak. 2,8 kilo kira-kira kurang lebih. 2 kilo 8 on. Tidak nyampe 3 kilo. Ya, kira-kira mungkin 3 liter setengah mungkin ya. Sekitar 3 liter setengah. Itu zakat kita. Nah, dalam mazhab Syafi'i 3 kilo ini wajib dibagi menjadi 8. Fakirnya kasih, miskinnya bagi, amilnya kasih, terus dibagi menjadi 8. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wah, sulit ini berjamaah. Kalau sedikit ya. Nah, makanya caranya bagaimana?
gabung itu atau kasih kepada panitia. Nah, nanti di panitia itu kan kumpul itu. Nah, setelah kumpul itu baru dibagi. Nah, cuma kalau di sini dibagi ke berapa kelompok ini asnaf. Kalau di Indonesia kayaknya 3 kayaknya, fakir, miskin, sama apa satu, Pak? Sama sabilillah kan? Gorimin, ada orang yang kasih gorimin. Nah, ada. Mana di Indonesia ada yang kasih zakat orang berutang? Seharusnya sangat, Allah tabarakallah, orang berutang, ini benar-benar ya, harusnya itu. Kan seharusnya dikasih untuk orang berutang itu. Di sini saya belum pernah itu di Indonesia ini tahu ada zakat fitrah maupun zakat mal dikasih kepada orang yang berutang. Seharusnya gorimin masuk itu dalam kategori. Kenapa saya mengatakan betul? Oh Allah tabarakallah. Saya berapa kali itu menghadapi orang yang yang bank keliling itu, Pak. Ya Allah, nangis-nangisan datang di rumah ke rumah itu, ya Allah Ustaz. Ya begitulah dia kira Ustadz juga kaya juga itu. Tapi ya syukurlah dia curhat dan ya pas ada kita bantu. Ustadz kalau sampai hari ini saya ndak itu sampai diancam-ancam itu, Pak. Ya Allah tabarakallah. Nah, dalam hal seperti ini sebenarnya para jamaah, zakat itu penting sekali diberikan kepada orang yang berutang tadi itu. Dan itu benar-benar kan bisa kita teliti dan bisa kita kerjain. Dan dia berutangnya itu adalah lil mubah, untuk sesuatu yang dibolehkan. Itu syaratnya. Bagaimana kalau misalnya berutang untuk beli sepeda motor? Nggak apa-apa. Sepeda motor digunakan untuk cari nafkah misalnya. Pokoknya intinya al mubah, berutang untuk sesuatu yang dibolehkan, itu berhak sebenarnya untuk menerima zakat. Cuma sayangnya kita di Indonesia ya tidak pernah diarahkan zakat itu kepada orang yang berutang. Nggak tahu alasannya apa. Mungkin bisa jadi kalau itu diarahkan orang berutang, semua orang ngaku berutang terus. Oh saya kalau gitu berutang, saya berutang. Akhirnya habis zakat juga itu orang yang berutang. Ya tentunya kita juga pilih-pilih gitu kan. Kita yang berhak untuk menentukan apakah layak atau tidak, pantas atau tidak untuk menerimanya. Ya udah, mungkin sekedar itu, udah waktu saya habis dan lebih itu, lebih daripada jam 1. Tadi di jadwal yang dikasih itu sampai jam 1. Terima kasih, tapi udah bisa dikatakan tuntas lah itu pembahasannya, tinggal ukuran aja. Ukuran udah tadi udah anunya. Ukuran zakat itu satu sok kurang lebih ya. So, untuk meyakinkan aja daripada jamaah yaitu 3,5 liter atau 2,8 kilo on. Ya, 2,8 kilo on. Paling bagus kalau misalnya untuk supaya meyakinkan udah 3 kilo kan itu lebih bagus gitu. Tadi kalau udah ditentukan pakai duit tadi yaitu sesuai dengan harga daripada 2 kilo atau 3,5 liter itu. Mungkin sekedar itu para jamaah karena waktu kita udah habis. Kalau ada yang ingin untuk sharing, ya saya silakan sharing aja atau konsultasi kami persilakan. Dan itu acara bebas. Ya, tapi kalau ada yang masih ingin untuk konsultasi kami persilakan. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.